Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMP 24 yang soleh dan soleha? Setelah bertemu kembali dengan Bu Ila Safitri di tema pesantren kilat. Pesantren kilat yang diadakan tahun 2021. Tema kita hari ini adalah akhlak kepada lingkungan. Bersama Bu Ila sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Hidayah. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak pasti sudah mendengar bahwa akhlak kepada lingkungan itu seperti apa. Nah, nanti Bu Hidayah akan menerangkan dengan jelas seperti apakah akhlak kepada lingkungan tersebut. Nah, Bu Hidayah, untuk akhlak kepada lingkungan, tema ini sangat menarik karena seperti kita tahu lingkungan itu adalah lingkungan yang sering kita tinggali. Seperti apa? Saya pribadi juga belum paham itu lingkungan. Kenapa kita harus memiliki akhlak kepada atau kita harus berakhlak kepada lingkungan? Lingkungan yang seperti apa dan sebagaimana? Ini nanti kita kupas tuntas ya Bu ya. Nah, untuk Bu Hidayah, untuk tema kita seperti ini akhlak pada lingkungan, Bu Hidayah mau menerangkan atau membawakan tentang apa Ibu? Monggo bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Bu Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di rumah, anak-anak yang soleh-solehah, yang sedang menjalankan puasa, ya semoga tetap istiqomah sampai nanti akhir bulan Ramadan. Amin. Amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Amin. Menjadi manusia yang bertakwa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita. Betul. Nikmatnya banyak sekali. Betul, kalau kita hitung-hitung tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, juga dengan perbuatan yaitu meningkatkan iman dan takwa. Kemudian salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, yang telah mengajarkan agama yang lurus yaitu agama Islam. Dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang nanti akan mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku SMP 24 yang soleh-solehah, Bu Hidayah akan mencoba memberikan ya sedikit ya ilmu bagaimana Rasulullah mencontohkan, ya Rasulullah mengajarkan kita berperilaku kepada lingkungan. Ya, Allah itu menciptakan bumi dan seisinya sebetulnya untuk manusia ya, untuk diambil manfaatnya, untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia itu diamanai sebagai khalifah di bumi ya, sebagai pemelihara. Betul. Yang mana telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka manusia ya mempunyai tanggung jawab ya, karena telah diberi amanah tanggung jawab untuk memelihara alam sekitar dan diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Tentunya harus seimbang ya. Betul Ibu. Mengambil manfaat tapi harus juga memelihara agar terhindar dari kerusakan lingkungan. Bencana, ya, dari bencana. Nah, dalam bentuk konkret ya, berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan ekosistem baik di darat maupun di laut ya. Seperti itu ya Bu Ila. Nah, di darat bagaimana itu? Ya, di darat ya kita menjaga apa-apa yang ada di darat ya.
seperti hewan-hewan juga harus kita Termasuk. jaga. Ya, karena termasuk makhluk hidup ya. Nggih. Oke. Makhluk Artinya Allah. kita tidak boleh memanfaatkan tapi tanpa merusak ya. Iya, iya, betul. Nah, juga yang ada di laut juga kita boleh memanfaatkan tapi juga harus menjaga kelestariannya. Nah, juga kita harus menjaga kualitas air, Bu Ila. Iya, Kak, betul-betul. Iya. Kualitas air yang Kualitas penting. air agar tidak tercemar, juga kesegaran udara. Betul. Nah, karena itu untuk bernapas, untuk hidup kita. Kehidupan manusia, kehidupan manusia. Kemudian kebersihan tanah juga harus dijaga dan bahkan memelihara suasana dari polusi udara. Nah, itu juga kita jaga. Tapi apa yang kita temui ya, banyak bencana yang terjadi. Iya, betul-betul. Karena manusia kadang lupa dan serakah. Lupa diri, betul ya, Bu. Ya, Memanfaatkannya memanfaatkan tapi merusak. secara berlebihan dan merusak, tidak menjaga kelestarian. lingkungan, betul. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya ya. Dzahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'alahum yarji'un. Yang artinya antara lain, Bu Ila, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan ya, akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian, Bu Ila ya. Nah, Rasulullah telah mengajarkan ya bagaimana prinsip umum dalam melestarikan lingkungan berupa larangan melakukan perusakan di muka bumi, yaitu ada 6 prinsip Rasulullah. Ya, betul. 6 prinsip Rasulullah dalam melestarikan lingkungan. Ya. Yang pertama, Bu Ila, melarang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Yang kedua menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Yang kelima, menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Yang keenam, melakukan penghematan energi. Demikian, Bu Ila, apa yang bisa saya sampaikan? Saya tertarik dengan 6 prinsip Rasulullah, Ibu. Nah, ini untuk dari sisi Rasulullah sendiri. Rasulullah itu memandang alam semesta atau alam secara keseluruhan ini, saya pernah dengar bahwa harus bersikap secara integral. Maksudnya apa ini, Bu, tentang integral itu, Bu? Ya, itu hubungan manusia dengan alam itu kan hubungan yang asasi ya, dan ada timbal balik sebab akibat antar manusia dan alam. Betul. Dilandasi dengan keyakinan bahwa perusakan alam itu membahayakan keselamatan dunia seisinya ya. Tidak hanya pelakunya tapi juga seluruh umat. Termasuk hewan, pepohonan. Betul. Nah, ini memang penting untuk kita jaga dan kita pelihara ya, Bu ya. Kalau taruhlah satu contoh, manusia merusak satu lingkungan, kemudian azabnya atau imbasnya dirasakan oleh seluruh alam ya, ini ya sangat tidak menyenangkan gitu. Nah, kalau dari sisi seperti itu tadi dicerangkan oleh Bu Hidayah bahwa Rasulullah itu memiliki 6 prinsip ya, Bu. 6 prinsip Rasulullah untuk pelestarian lingkungan yang tadi saya sempat seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisakah disebutkan, Ibu, 6 prinsip yang Rasulullah sampaikan ini apa saja begitu loh? Keterangan lebih jelasnya, monggo, Ibu. Ya, untuk yang pertama kan melarang pencemaran lingkungan, nggih. Rasulullah itu melaknat 3 perilaku terlaknat. Apa saja itu? Yaitu, dalam hadisnya, jauhilah 3 perilaku terlaknat. 1, buang kotoran di sumber air. 2, buang kotoran di pinggir jalan. 3, buang kotoran di
bawah naungan pohon. Oh gitu, ada 3 hal ya. Nggih. Nah kenapa ini Bu kok dari tidak boleh buang, kalau terlepas dari memang kalau buang hajat itu harus ke toilet, tapi ini disebutkan langsung 3 hal terlaknat gitu loh. Kenapa ini? Bisa dijelaskan kenapa 1, 2, 3-nya? Ya, buang kotoran di sumber air itu ya termasuk buang sampah, ya, sisa makanan, kemudian hajat, BAB, BAK itu memang dilaknat kalau dibuang di sumber air. Karena apa? Sumber air itu kan dimanfaatkan untuk manusia ya. Betul. Sebagai apa? Air minum ya Bu? Iya, kita kan butuh air. Nafas kehidupan manusia ya. Sebagai untuk masak, untuk minum. Nah. Pemanfaatan karena tubuh kita lebih banyak air ya Bu ya, Ya, yang dimanfaatkan. Terus yang tadi Bu berikutnya, tidak boleh juga di pinggir jalan ya, buang sampah sembarangan di pinggir jalan, apalagi buang kotoran ya, BAB, BAK itu juga tidak boleh. Tapi budaya sering suka melihat ya, ada orang ya, seseorang yang BAK ya, di pinggir jalan, di tembok, mepet tembok, berdiri. Wah ini ya sangat tidak etis sambil berdiri dan mengangkat kakinya diangkat itu seperti apa itu? Binatang binatang dengan inisial A ini. Iya. Itu sering saya lihat seperti itu. Tidak, kalau di SMP 24 kan sudah ada toilet. Banyak sekali ya, anak-anak sudah disediakan. Betul. Yang ketiga apa itu tadi di bawah pohon? Di bawah pohon. Kenapa tidak boleh? Karena pohon itu kan untuk berlindung ya, tempat berlindung ya. Kalau hujan atau panas, kepanasan, jalan itu capek. Iya, kalau di situ ada kotoran kan tidak nyaman karena bau ya, bau tidak sedap. Jadi kita merasa tidak nyaman ya, pengennya mau berteduh, berlindung, istirahat, tapi ternyata ada baunya dan tidak enak. Bau tidak sedap. Nah ini itu dilarang keras oleh Rasulullah. Kalau saya pernah dengar itu Bu, itu katanya loh ini benar tidak bahwa kotoran itu bisa dijadikan sebagai pupuk begitu loh. Nah ini kalau yang seperti ini untuk kotoran manusia ini bisa jadi pupuk atau tidak ini Bu? Ya sebaiknya jangan kalau kotoran manusia ya, yang bisa dijadikan pupuk itu ya kotoran hewan. Ya. Oh gitu, jadi nggak boleh ya ini. Kan malah mengganggu sekali ya untuk. Ini terlaknat termasuk ya. Nah ini tadi yang pertama tentang pelarangan pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua tadi sempat saya catat yaitu menghindarkan atau menghilangkan bahaya sama di jalan, duduk di pinggir jalan. Bisa diterangkan itu. Kita harus berusaha ya untuk membuat aman orang lain. Maka kalau ada misalnya batu atau ranting, pohon, duri di jalan, kita dianjurkan untuk membersihkan agar nanti kalau ada orang yang lewat merasa aman ya dan lancar. Dan pasti dapat pahala ya Bu ya, menghalangkan Insya Allah, iya. Insya Allah. Kemudian juga dilarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan, di perempatan atau di pertigaan, Bu Ira. Karena juga mengganggu sekali. Kalau kita mau lewat kok ada orang yang duduk-duduk itu kan rasanya sungkan ya. Enggak mau maju, sungkan. Ya maju mundur jadinya. Jauh begitu ya. Jadinya maju mundur. Tapi tidak ada kata cantiknya ya. Ini ternyata dilarang oleh Allah ya, dilarang oleh Rasulullah, artinya duduk di pinggir jalan. Karena akan mengganggu ya orang yang mau lewat. Betul. Tapi memang aturannya memang selain tidak boleh duduk di pinggir jalan ini, apa memang misalkan ini saya pernah gitu perjalanan jauh, kemudian lelah, kemudian berhenti dan duduk di pinggir jalan itu tidak boleh ya Bu? Padahal saya pernah begitu ya. Jadi pernah perjalanan jauh naik motor, kemudian lelah saya berhenti di pinggir jalan, kemudian duduk di trotoar pinggir jalan itu ternyata tidak boleh. Wah ya maaf ini astagfirullah ini begini Bu Ila kalau memang terpaksa dibolehkan. Oh gitu. Boleh ya, duduk dibolehkan, tapi harus memberi hak pada orang yang mau lewat, hak jalan ya ini? Bagi orang yang mau lewat ya, maksudnya
ya menyingkir, Oh. menyingkir kita, kemudian memberi jalan, dan kalau ada hal-hal yang menghalangi Diambil, seperti dibuang ya, ranting ya atau batu ya disingkirkan, karena itu juga bahaya sekali kalau kesandung ya, jatuh, iya, atau iya, kalau naik motor ya Berbahaya, kecelakaan ya Bu. nggih, batu kan juga sangat bahaya. Kemudian haknya juga ada, yaitu hak pengguna jalan, yaitu menjawab salam atau memberi salam. Oh ya, jadi sebenarnya apa artinya ketika kita sedang berada di pinggir jalan, kemudian ada yang duduk, kita menyapa, artinya bermaksud untuk lewat. Kita menyapa mereka dengan assalamualaikum, mereka wajib menjawab waalaikumsalam ya Bu. Terus kemudian menyingkir begitu, kemudian saya jalan. Atau kalau saya yang sedang duduk, ada orang lewat, ketika mereka mau lewat saya harus berdiri dulu, baru mereka berjalan, saya baru duduk lagi begitu ya. Itu boleh kalau seperti itu. Itu kalau dalam keadaan terpaksa. Artinya, ya betul. Tapi kalau misalkan tidak terpaksa, sebaiknya tidak ya Bu. Ya, sebaiknya tidak dilakukan, karena akan membuat orang sungkan. Apalagi sambil cuci mata, kesempatan ada orang jalan dilihat kan. Ya kadang di switch ya. Nah, ini kesannya malah justru tidak bagus. Ini makanya dilarang sama Rasulullah. Yang kedua ya Bu, sekarang yang ketiga yaitu maksud dari menjaga kebersihan dari lingkungan. Ini apa Ibu? Ya, menjaga kebersihan lingkungan itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan di masyarakat, selalu dibersihkan ya. Dibersihkan dari kotoran-kotoran, dan jangan membuang sembarangan ya di tempat yang sudah semestinya ya, tempat sampah mestinya ya. Semestinya kan dibuang di tempat sampah, tapi kalau dibuang di sembarang, di jalan ya, di lingkungan yang seharusnya itu banyak orang di situ ya, tempat umum akan mengganggu. Nah, itu menjaga kebersihan. Jadi rumah juga dijaga Bu Ila. Ya, rumah orang muslim itu bersih karena mestinya. Cermin dari orang muslim memang adalah bersih ya Bu ya. Bersih, kebersihan sebagian dari iman katanya. Itu ya Bu ya. Ini sudah setengahnya itu, sebagian dari iman adalah bersih. Kemudian menjaga lingkungan ya, juga jangan meludah sembarangan Bu Ila, atau membuang ingus ya sembarangan. Biasanya tempel-tempel gitu ya. Itu kan ludah dan ingus kan sumber penyakit. Bakteri, betul. Iya, ada bakterinya, jadi dilarang ya. Ternyata tindakan meludah dan membuang ingus sembarangan ini terlaknat ya Bu. Iya, malah ternyata padahal ini memang justru kondisi pandemi seperti ini, pembawa atau virus ini bisa tersebar itu kan karena manusia, perilaku manusia yang membuang ludah sembarangan atau membuang ingus sembarangan. Ternyata sudah dari awal Rasulullah memerintahkan dan melarang untuk melakukan hal ini. Ternyata ada manfaatnya ya Bu ya. Kalau seandainya kita harus mencontohnya, nggak akan ada pandemi mungkin ya. Betul. Mungkin saja. Dulu zaman Rasulullah itu kan kalau masjid itu lantainya pasir. Jadi orang-orang itu kalau buang ingus atau meludah itu langsung tertutup. Langsung di pasir itu, kemudian ditegur oleh Rasulullah, jangan buang ingus dan meludah sembarangan. Kemudian disuruh mengudur dengan pasir. Nah itu. Apalagi kalau sekarang kan masjid sudah berlantai, jangan sampai. Kadang kan kepleset ya. Iya, meludah di tempat air wudhu saja juga harus dibersihkan ya, diguyur pakai air kan. Kalau kebiasaan ya, kalau wudhu itu kan membuang ingus ya, dan membuang meludah. Nah itu harus diguyur, harus bersih ya. Artinya diguyur pakai air. Kalau orang berikutnya yang wudhu tidak menonton itu jadi juga jijik ya. Betul. Betul seperti itu. Inilah Islam ya. Islam itu betul-betul mengajarkan kebersihan. Betul. Yang keempat Ibu tentang melarang melakukan pencemaran lingkungan. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi ya. Iya, hampir mirip, tapi ini lebih luas, lebih luas. Nah, ini apa maksudnya Ibu? Nah, ini maksudnya pencemaran lingkungan itu misalnya kita juga dilarang untuk membuang air kecil ya di air yang mengalir. Oh ya, sungai begitu ya, seperti sungai itu ya, yang airnya mengalir itu nggak boleh ya Bu ya. Kalau di kolam renang
maaf ya. Begitu. Maksudnya membuang air kecil dalam air yang tidak mengalir, misalnya di kolam gitu. Oh, itu. Berarti ya. kolam renang itu anak-anak Oh, biasanya seperti itu ya. di kolam ikan. Oh, Nah, itu kasihan tidak ikan boleh, ya. nggih. Itu tidak boleh membuang air kecil di situ. Nggih. Maksudnya air yang tidak mengalir tidak boleh. Tidak boleh karena kan tidak lancar ya, Bu. Iya, kemudian kan air bercampur dengan air kencing kan najis. Betul. Nah, untuk anak-anak yang suka berenang ya, kalau Nah, ini misalnya didengarkan ini. pas berenang kok kebelet, Naik terus ya ke naik toilet dulu ke toilet ya. baru kembali. Baru ya. kembali, jangan terus langsung kencing di Di kolam renang itu. Biasanya nggak usah biasanya tidak mau repot ya. Ini ternyata Iya. nggak boleh. Nggak boleh. Ini kalau Iya. termakan oleh pengguna kolam renang yang lain juga tidak bagus ya ini. Iya, kotor, kan banyak juga virusnya. sumber penyakit juga. Betul. Nah ini semoga para pendengar atau SMP 24 anak-anak yang soleh-soleh ini nggak melakukan hal itu. Tidak, Saya yakin. sudah pernah saya sampaikan, jangan sampai mengotori air yang tidak mengalir. Betul. Seperti kolam, ya kolam ikan, kolam renang, gitu ya. Ya, apalagi Bu? Nggih. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk bersih diri, ya. Kita membersihkan diri paling tidak mandi 2 kali Sehari. kemudian pakai pakaian yang bersih. Tidak pasti harus baru ya, Bu? Iya. Bermerek begitu. Tidak harus mahal, tapi pakaian yang bersih. Sudah lama kalau pakaian bersih disetrika akan kelihatan Tetap rapi. bagus, rapi, betul. Nah, kenapa kok kita dianjurkan untuk berpenampilan rapi ya? Karena biar mendatangkan simpati ya, Ini simpati bisa disebut dari dengan siar juga orang ya, Bu? lain. Bisa siar Islam juga ya? Betul. Islam kan juga bersih diri, Betul. bersih lingkungan, Ini bersih hati juga. Betul, dirinya udah bagus. Apalagi saya itu paling suka melihat anak-anak yang berangkat sholat itu ketika sholat Jumat Bu, pasti rapi, ya, sedikit betul. wangi ya, gitu Kita ya. melihatkan kan juga seneng ya. Senang iya betul. Iya. Saya mau datang ke tempatnya Allah, rumah Allah itu dengan pakaian yang terbaik, bukan karena mahal tapi Tidak. karena memang bersih. Ya, Kayak gitu wah bersih, luar ya. biasa. Bagus. Yang kelima Ibu untuk Nggih. menganjurkan mengolah lahan Menganjurkan yang umat manusia untuk menghidupkan alam Ya, yang mati mengolah lahan mati. dan Itu bagaimana? menanaminya dengan pepohonan. Oh, iya. Nah, ini kan sesuai dengan program pemerintah ya, reboisasi. Iya. Ternyata Rasulullah sudah jauh hari ya ternyata itu ya, sudah ada. sudah menganjurkan untuk melakukan itu. Ini termasuk bagian dari memelihara Nggih, lingkungan gitu. memelihara lingkungan, karena bencana terjadi kan juga karena penggundulan ya. Kan terjadi tanah longsor itu karena daerahnya gundul, ditebang, karena tidak ditanam lagi. Tidak ada Ya, akar jadi, yang menyerap ya, air-air tersebut. Betul kemudian itu. kan tanah menjadi labil ya, karena terus tidak terjadi ada pohon. erosi, Iya, longsor, betul. dan seterusnya. Banjir itu juga karena antara lain ini pohon ditebang tapi tidak ada usaha untuk menanam kembali. Nah ini juga banyak ya Pak, pembalak liar juga ya Bu ya, pembalak penebang hutan tanpa. Betul, itu tidak bertanggung jawab, betul. Itu manusia yang serakah, jangan ditiru ya. ya. Nah, ini, karena merugikan banyak orang. Betul. Kalau yang ini Bu, untuk pembalak itu berarti termasuk tindakan yang berdosa ya, Ya, Bu, betul, berdosa karena merugikan banyak orang. Betul, karena pembala akhirnya jadi gundul hutannya, jadi lingkungannya tidak terjaga. Semoga kita terhindarkan dari hal-hal seperti itu. Ini ada hadis. Ada hadisnya, Bu. Silakan. Untuk yang Silakan. ini reboisasi Betul, ya. betul. Yang bunyinya tidaklah seorang muslim itu menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, buah yang dicuri juga sedekah, buah yang dimakan binatang atau hewan itu juga sedekah. Jadi buah yang dimakan burung juga sedekah. Okay. Dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Luar biasa. Hadis siapa ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Oh, berarti ini nah, seperti itu. Jadi
pohon yang berbuah itu mendatangkan sedekah. Sedekah yang luar biasa. Bahkan ketika mohon maaf perilaku dicuri pun juga sedekah Iya, ya. Bu, sedekah pahala bagi yang menanam. Iya, tapi sebaiknya ya bagi yang mengambil tidak menggunakan teknik mencuri. Ya. Meminta saja. Insya Allah diberi. Oh iya. Kalau mencuri memang sedekah bagi si penanam pohon, tapi bagi si pengambil kan tetap dosa. Dosa, ya enggak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Maka sebaiknya meminta. Ya, anak-anak kalau tetangga punya pohon mangga yang paling disenangi anak kan mangga ini. Kalau musim mangga kan. Mas Nur di belakangnya itu juga punya mangga. Nah, itu sering izin ya, izin yang ya. punya insya Allah diberi. Betul. Nah ini mempelajari yang luar biasa. Nah yang terakhir Ibu tentang apa ini yang terakhir tadi melakukan penghematan energi nggih Ibu. Ini bisa diterangkan seperti apa Ibu? Ya ini terutama energi listrik dan air. Ya, jangan sampai kita boros menggunakan air. Ya, karena pada zaman Rasulullah ada sahabat yang dalam berwudu itu boros. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Wahai sahabat, jangan sampai membuang-buang air. Kemudian jawab sahabatnya, apakah juga tidak boleh kalau airnya itu berlebih? Ya tetap tidak boleh. Meskipun air mengalir itu tetap harus berlaku hemat untuk menggunakan secukupnya ya Bu. Ya. Ini juga untuk anak-anak ya, kalau wudhu ya sekedarnya. Jangan gojek, jangan tripat-tripatan. Apalagi dibasahi seluruh tubuh. Mandi sekalian. Katanya lebih baik mandi panas sekalian ya daripada wudhunya begitu. Jadi, ya. Meskipun air berlimpah tetap harus hemat. Betul. Ini perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan sahabat Rasulullah saja wudhu dengan air yang sedikit agak banyak ditegur oleh Rasulullah ya Bu. Apalagi nah ini saling menjaga saja. Artinya ketika anak-anak di rumah kemudian kok melihat temannya wudhu dengan air yang agak boros bisa ditegur ya, saling menjaga ya, menjaga iman mengingatkan Islam. Ya. Tapi negurnya ya yang sopan, yang usah dengan teriak-teriak ya Bu ya. Iya betul. Karena Islam itu lembut ya. Nah kalau itu dari secara 6 prinsipnya Rasulullah yang ini ada tambahan lagi yang ke-6 untuk listrik. Ini kadang kita juga untuk belum bisa berlaku hemat. Ya seumpama kalau wire kipas angin tidak dipakai ya harus dimatiin. Lampu kalau sudah siang dimatikan ya. Ini termasuk selain penghematan energi listrik, ini juga sebenarnya penghematan uang ini. Betul. Karena semakin banyak penggunaan listrik, uang untuk orang tua membayarkan listrik juga semakin banyak gitu. Iya, maka kalau sudah terang benderang ya listrik dimatikan saja. Iya, betul Ibu. Nah, ini kan tuntunan Rasulullah. Betul, tips yang bagus ini. Ternyata Rasulullah sudah memikirkan jauh hari. Padahal zaman dulu belum ada listrik ya Bu. Masih ada lampu biasa tempel itu ya Bu. Tapi ini hanya implementasinya memang sesuai dengan zaman. Artinya bahwa 6 prinsip Rasulullah ini kapanpun akan bisa dilaksanakan, kapanpun sesuai dengan perkembangan zaman, begitu ya Bu. Nah ini pertanyaan berikutnya ya Bu. Tindakan konkret yang seperti ini, artinya yang sudah diterangkan budaya itu tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kalau ini sebentar lagi nih Bu, anak-anak kan direncanakan PTM ya Bu, direncanakan untuk masuk sekolah lagi. Nah, untuk 6 prinsip ini ya Bu yang kita bahas hari ini untuk interaksi di sekolah antara anak dengan alam di sekolah sebaiknya bagaimana kalau menurut Bu Ida ya Bu? Ya, mencontoh yang sudah tadi disampaikan bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang perilaku kita kepada alam, yaitu menjaga kebersihan, hemat energi, kemudian penanaman pohon. Kalau di sekolah ya bunga-bunga ya, menanam bunga ya, disiram ya, kan itu untuk keindahan juga menjadi rindang dan terasa alamnya ya hijau. Iya betul. Nanti memanjakan mata ya Bu dengan pemandangan pohon-pohon yang indah. Jadi ya dipelihara, ikut memelihara. Betul. Nah ini anak-anak ini harapan Bu Ida ya. Kalau besok
sesuai rencana bahwa anak-anak akan PTM ini, harapan Bu Hidayah adalah anak-anak sesuai gitu dengan menjalankan 6 prinsip Rasulullah ini, menjaga lingkungan, karena Rasulullah saja menghargai lingkungan. Kita sebagai kaum atau umat Nabi Muhammad, kita sebaiknya juga menghargai lingkungan. Begitu ya Bu Hidayah. Nah, ada yang disampaikan lagi Bu ini. Ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak lagi ini? Ya tadi sudah. Untuk nanti kalau PTM ya kita harus hemat energi, hemat listrik, hemat air, menjaga lingkungan agar asri. Nah itu saja. Kalau di sekolah, kalau di rumah ya sama perilaku. Di rumah juga ada listrik juga, menjaga ya, kebersihan diri juga. Betul ya. Itu anak-anak materi hari ini tentang akhlak kepada lingkungan. Bu Hidayah mengambil tema yaitu tentang 6 prinsip Rasulullah SAW tentang pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah melarang melakukan pencemaran lingkungan. Intinya adalah tidak diizinkan manusia terutama dan muslim umumnya khususnya itu untuk melaksanakan atau melakukan pencemaran lingkungan. Sebenarnya sederhana, ternyata ada yang mungkin tapi saya yakin, bila yakin anak-anak sampai 24 itu yang soleh dan soleha tidak akan melakukan hal ini. Salah ya, seperti tadi perilaku yang tidak terpuji yaitu nongkrong atau duduk di pinggir jalan, meludah sembarangan, buang ingus, PAK atau BAB sembarangan, kemudian boros listrik, boros air dan seterusnya, apalagi boros BBM. Dan ini saya harapkan, bila harapkan dan Bu Hidayah harapkan ketika besok setelah mendengar ini anak-anak kemudian merubah. Kalau memang kebiasaannya ini dijalankan, itu merubah kebiasaannya menjadi yang baik. Kalau memang tidak, jadi bisa disebarkan ke teman-temannya yang apabila anak-anak mendapati teman-teman melakukan hal seperti itu. Nah, semoga tema atau materi hari ini yang disampaikan oleh Bu Hidayah itu bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih Bu Hidayah. Ya, sama-sama Bu Ila Safitri SPD. Kalau ada kesalahan kata, kami berdua, Bu Hidayah dan Bu Ila, kami minta maaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu datangnya dari kami. Apabila ada hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, apa kabar? Dadah. Sampai bertemu kembali.